orang aja lewat ya. Tapi nggak ada orangnya gitu. Beragam cerita mistis kerap dirasakan oleh penjaga bangunan hingga masyarakat sekitar. Mulai dari seringnya beberapa patung dengan rupa manusia yang bergerak sendiri saat malam, hingga kerap terdengar suara gaduh layaknya ada aktivitas di salah satu bangunan tersebut meski disinyalir sudah tak berpenghuni sejak tahun 70-an silam. Paling kalau ada orang mungkin ya kalau yang patung yang ini nih apa? Oh yang sana tuh. Yang panah itu kadang-kadang ya patungnya itu bisa bergerak gitu. Saya liatin demi Allah, jalan. Sampai pun pisang paling pojok sana keluar pun pisang. Hilang itu. Sebuah peristiwa penemuan mayat perempuan tanpa identitas pernah ditemukan di salah satu kolam yang ada di area tersebut. Yang kini masyarakat sekitar menyebut sosok perempuan tersebut dengan sebutan si kuncir. Yang bikin takut itu yang perempuan itu yang meninggal itu. Ya orang-orang nyebutnya si kuncir. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menjawab ribuan tanya akan keberadaan bangunan yang diselimuti berbagai ornamen patung yang ada, serta sisi lain dari peristiwa terbengkalainya tempat ini? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Tak memerlukan waktu yang lama. Setelah memasuki area villa, penelusuran kami pun dimulai dengan melihat ke sebuah patung yang cukup aneh. Ini tuh kayak putri duyung ya, kayak mermaid ya. Kenapa? Kamu rasain apa di patung ini, Ruth? Rasa-rasanya ada ilmu dari selatan di sini. Maksudnya pantai selatan. Kenapa? Ayo, saya tahu kamu di dalam sini kan. Boleh ngomong sebentar, ada sesuatu bersemayam di lehernya. Boleh keluar sebentar? Kita hanya ingin berbicara. Ada sosok perempuan, rambutnya panjang segini. Dia pakai baju, terkadang warnanya putih, terkadang warnanya kuning, terkadang warnanya hijau. Dia bajunya itu baju kayak, bisa dibilang baju dress modern gitu. Tapi punggungnya ini berlubang. Dia ada di dalam lehernya. Dia ini lumayan jahil loh. Apa yang pernah dia perbuat, Ruth? Kamu suka nakut-nakutin orang ya? Ya, dia suka banget daging sapi. Kayaknya aku pernah dengar ada cerita dari penjaga deh. Jadi ada pedagang bakso keliling, dia dipanggil buat masuk ke sini. Kan itu kan jalan raya, dagang katanya. Ada yang manggil, "Bang sini." Biasalah acara pesta kayak makan gitu. Ya namanya biasa banyak kebeli gitu kan. Tapi ya terakhir terbeli dia belok gitu kan. Itu baksonya keluar dari sini. Penuturan Rudi seolah membenarkan peristiwa kelam yang pernah terjadi kepada pedagang bakso yang secara tidak sengaja berjualan di area villa yang mana harus berurusan dengan hal gaib yang pastinya menjadi pengalaman mistis yang tak akan terlupakan. Tapi mereka memang suka makannya itu kan uap-uapnya, rasa-rasanya. Jadi ya mungkin dikeluarin dari belakang itu karena dia kan Nggak bisa makan baksonya. nggak ya. punya apa ya, Sistem pencernaan. Jadi benda padat itu ya buat apa di dalam badan dia gitu. Iya. Coba tanya ke dia, mungkin dia tahu tentang tempat ini. Dengar-dengar katanya ini tempat penginapan dulunya. Apa benar di sini ada tempat penginapan?
Dia bilang dia nggak terlalu tahu karena dia baru di sini. Jadi kita disuruh ke bawah. Mungkin nanti di bawah ada yang lebih tahu daripada dia. Yaudah kalau gitu kita masuk mobil lagi ya. Kayaknya masih agak jauh tuh masuk ke dalamnya. Oke. Kami pun melanjutkan penelusuran ke bagian bangunan villa yang jaraknya cukup lumayan jauh dari pintu masuk asli. Suasana lembab sehabis hujan menambah aura mistis dan mencekam saat kami tiba di sebuah bangunan yang cukup lumayan megah. Wow. Lihat tempat ini. Wow. Kita udah sampai. Banyak banget ornamen-ornamen ini. Rudi, ada yang aku mau nanya. Ini dari tadi kita lihat banyak ornamen kayak semacam yang di depan kayak ular-ular naga gitu. Itu pojok situ yang perempuan tuh juga kayak gitu. Ada rasa-rasa ilmu dari selatan di sini. Pantai Selatan. Ya, pokoknya dari arah selatan ada sekelompok orang, mereka memuja sesuatu. Kadang-kadang suka ngadain acara yang punya itu di sini gitu kan. Ya alam dah itu acaranya apa saya tidak bisa menceritakan gitu ya acara di sini kan gitu kan. Ada banyak Rut. Makhluk itu cuma satu, Mes. Terus? Dia bentuknya ular naga. Ukurannya raksasa. Iya. Itulah kenapa dari tadi ornamen-ornamen yang kita temuin juga ya Bentuknya kayak bentuknya rada-rada ular-ular semua. ular naga gitu ya. Kamu tadi bilang katanya kayak kamu ngerasain banyak juga di dalam sini, nggak cuma satu. Iya, banyak sekali. Tapi ngomong-ngomong, saya ngerasain seperti ada hawa kesakitan, terus ada seperti jeritan dari atas sana. Maksud kamu pernah terjadi tragedi yang tragis di sini, Ruth? Kalau ada jeritan, ada kesedihan, aneh, Ruth. Soalnya setahu aku penjaganya bilang ini tempat penginapan, harusnya ini tempat buat healing, buat istirahat, ya nggak sih? Yakin penginapan? Ya kata Tahu dari penjaganya gitu. Kak. Astagfirullahaladzim, kaget banget, Rudi. Ih, Ada sesuatu di sini. Hawa-hawa kekerasan. kekerasan. Ada penyiksaan di sini. Tak dapat dipungkiri bahwa kemisteriusan villa ini tak hanya berasal dari banyaknya ornamen patung di area villa, melainkan kurangnya informasi akan fungsinya terdahulu. Hingga beberapa spekulasi bersarang di kepala kami. Benarkah tempat ini hanyalah tempat berkumpul biasa atau ada sesuatu yang coba ditutupi oleh penghuni setempat? Jadi ada sesosok di sini yang saya temukan. Perempuan, dia penuh badannya lebam-lebam. Ada bekas pecut-pecut, terus kemudian ada titik-titik darah-darah di badannya. Kenapa bisa gitu, Ruth? Apa yang terjadi sama dia? Ih, sakit banget. Jadi ini tuh yang dirasakan sama si sosok itu. Apa itu? Tangan kanannya kayak gini. Sakit. Sosok siapa? Apa yang terjadi, Ruth? Sosoknya dari mana? Kamu lagi komunikasi sama siapa? Ini dia, Di mana dia? samping. Samping kanan kamu. Ya. Kamu dulu dikorbankan apa gimana sih ini? Coba kamu deskripsikan seperti apa sosoknya. Ini sakitnya betul-betul luar biasa, Mes, di sini. Jadi dia ini dibawa ke sini, dia nggak tahu mau diapain. Kemudian ada sebuah ritual aneh yang
di mana orang yang dibawa ini akan disiksa dan sampai berdarah-darah. Itulah cara ritualnya. Jadi yang kamu bilang ini adalah sebuah tempat penginapan, bukan. Ini bukan penginapan. Terus apa? Mereka menggelar ritual di sini. Ritual untuk? Kekayaan, kejayaan, kesuksesan. Dan menyembah apa? Si ular naga itu. Terus mereka harus mengorbankan sosok ini. Coba kamu deskripsikan seperti apa sosoknya, Ruh. Ini perempuan. Mm-mm. Bajunya itu banyak lubang-lubang. Dia pakai celana semacam celana jeans. Bajunya kaos biru luntur, dan kemudian ada banyak bekas sayatan-sayatan semacam pukulan, sabetan. Tak hanya Rudi saja yang merasakan adanya peristiwa ganjil yang pernah terjadi di area villa. Masyarakat sekitar pun seolah juga merasakan hal yang sama akan adanya sebuah ritual terlarang yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Seperti di tempatnya seperti yo kalau kata seperti orang bagaimana acara ramai gitu kan, ramai gitu kan. Nanti suatu saat ada seorang menjurit, oh gitu kan. Jadi memang patung-patung itu juga sebagai sarana makhluk-makhluk yang tinggi-tinggi derajatnya itu menaruh para sukma-sukma yang mereka dapetin ke dalam patung-patung itu. Dia kok mau disuruh datang ke sini buat dijadikan pengorbanan? Kok bisa dijadikan pengorbanan tapi kamu mau? Nggak tahu, dia nggak tahu. Dia taunya ke sini itu untuk kerja. Terus dia cerita apa lagi? Ya dia nggak tahu sama sekali kok akhirnya diperlakukan seperti ini. Dia nggak dicariin keluarganya Ruth, pas dia bilang gini. Dia ini kayak semacam dijual. Ada sebuah perjanjian antara orang-orang itu dengan keluarganya dia. Jadi ya memang dia diserahkan untuk disiksa, untuk jadi tunggal. Kok aneh gitu sih? Kok aneh gitu sih perjanjiannya? Dia bilang cuma jalan di belakang itu ada sesuatu. Oke, kamu mau cek ke sana? Di mana ya pintunya? Perlahan tapi pasti, ribuan pertanyaan akan keberadaan tempat ini mulai kami kuak dengan melusuri bagian lain dari villa ini hingga bau busuk serasa menyelubung saat kami mencoba menelusuri lebih jauh. Baunya Suasana busuk banget. semakin pekat dan bau banget. Ya biasanya jadi sudah masuk ke ya mulai area ini aja nih. Ya area sini udah mulai terasa itu aromanya udah bau. Bau apa sih ini? Lihat deh, kayak ada perkebunannya. Ini pasti dulunya bagus banget tempat ini. Dan ada dua patung ini. Kenapa, Ruth?
Betul, dalam sini ada banyak sukma dan korin orang. Wah. Di dalam patung ini? Dalam sini. Maksud kamu banyak orang yang dikorbankan terus ditaruh di dalam situ? Iya benar, Kenapa harus ditaruh di dalam situ? karena ini adalah salah satu media favorit dari si naga itu. Terus untuk apa ya dimasukkan ke dalam sini? Apa gitu manfaatnya buat si naga? Ya ini semacam penjara. Penjara untuk para jiwa-jiwa itu. Sukma-sukma itu. Kasihan Ruth kalau mereka di penjara, mereka kan harusnya bebas. Ya nggak sih? Sebentar, Kenapa? ada sesuatu besar sekali bergerak di belakang. Tiba-tiba muncul sesosok tinggi besar, laki-laki jangkung, tingginya lebih dari 3 meter. Kakinya itu panjang dan dia berjenggot putih. Badannya pun putih kayak orang albino. Unik ini, kita nggak pernah nemu sosok yang kayak gini ya. Apa ini jelmaan si naga itu? Kamu mau cek? Rudi seolah membenarkan apa yang dikatakan sebagian warga setempat bahwa area villa ini dihuni oleh sosok astral berbadan tinggi dan berwarna putih yang berkeliaran di bagian patung kembar yang saling berhadapan. Dia ada di sebelah sana, di pohon ini. Tingginya 3 meter lebih. Ih, siapa dia Ruth? Dia ini salah satu anak buah dari si naga itu. Kamu di sini ngapain? Dia tadinya punya banyak teman, sesama ajudan. Tapi yang lain tuh udah pada pindah dan dia di sini sendirian karena katanya dia di sini betah. Terus pada pindah kemana yang lain? Yang jelas mereka berpencar. Ada yang balik ke tempat daerahnya, ada juga yang ikut ke markas baru para ritualis itu. Jadi kelompok-kelompok itu punya tempat baru dan mereka beberapa dari ajudan itu ya datang ke situ menempati tempat itu. Mereka masih hidup. Ada yang sudah mati dia bilang, sudah meninggal dan diteruskan ke anak cucu. Ada juga yang anak cucunya nggak mau mewariskan itu Iya. karena dianggapnya itu sesuatu yang menyeramkan. Yang jelas mereka masih aktif Masih ada di tempat lain. penerusnya. Kenapa kok tempat ini ditinggal? Dia bilang ada tempat yang lebih nyaman dari tempat ini. Berarti mungkin ya mereka butuh yang seluas aula kali ya. Apalagi yang kamu rasain di sini, Ruth? Mereka ada yang membuang sesuatu di sini. Lantas, apakah yang dirasakan Rudi berhubungan dengan kemungkinan adanya ritual gaib yang dilaksanakan di area villa ini? Serta apakah peristiwa kelam yang pernah ditemukan di tempat ini murni tanpa alasan atau ada kisah yang terkait dengan fungsi terdahulu dari tempat ini? Kecurigaan akan adanya sebuah ritual gaib tak hanya diasumsikan dari banyaknya ornamen patung yang tersebar di area villa saja. Namun temuan mayat yang tak pernah tercatat berita, seolah ditutup kebenarannya, Lihatnya itu udah di kolam gitu. Ngambang Udah ngambang di kolam. tak mampu dipungkiri bahwa semua berkaitan satu dengan yang lainnya. Tinggi segini nih, kayak pokoknya putih, jalan sendiri. Daerah sana tuh, yang ada patung yang begitu tuh. Ada patung di sana, yang begini tuh, kayak orang ini. Mereka ada buang sesuatu juga di sini.
Buang apa, Ruth? Gak Itu dia yang paham. bilang sih. Dia bilang ada di sana. Ya udah. Ya, terima kasih petunjuknya. Seakan menimbulkan pertanyaan baru akan tempat ini, kami pun makin menelusuri bagian belakang yang terlihat seperti kolam. Maksudnya membuang ke sini uborampe, Apa itu? ujuk-ujuk atau sesajen. Jadi tempat ini masih kadangkala mereka datang ke sini. Untuk? Ya untuk naruh sesajen itu, persembahan itu. Apa? Udah gila. Siapa yang gila? Apa sih kamu ngomong apa? Tadi lihat apa? si putih besar itu bilang mereka buang sesuatu di sini. Terus apa? Ada mayat dulu di sini. Hah? Mayat? Kenapa mereka buang mayat di sini? Itu ya misterius juga, ada orang ya kemarin mungkin buang mayat gitu ya. Nah, ada sepak dari situlah. Jadi kayaknya agak angker gitu. Bau banget. Bau Jangan mayat. bilang mayatnya masih di sini ah. Enggak ada di sini. Di mana? Sekitar sini. Astagfirullahaladzim. Masih ada. Bukannya udah dikubur di mana gitu? Iya, tapi auranya masih terasa. Memang saya bisa ngerasain bentar. baunya itu. Badannya nggak di sini kan? Badannya di sini. Dia perempuan. Aku langsung ngebayanginnya kayak Terus ada semacam karet atau ikat rambut. Sebenarnya orang di sini juga suka ngelihat gitu kan, itu masih kuncir banyaknya gitu kan. Ya, iya, jadi namanya orang itu masih kuncir gitu, ada si kuncir gitu. Entah benar adanya bahwa masyarakat kerap mengaitkan sosok perempuan dengan rambut terikat hingga diberikan julukan si kuncir, yang mana menjadi ciri yang sama dengan penemuan mayat perempuan di kolam tersebut. Ikat rambut dia. hah maksudnya? Rambutnya panjang diikat kayak aku gini. Kayak semacam ada ikatan rambut di kepalanya. Aduh. Semakin aku lemas mendengarnya. Terus apalagi yang kamu bisa dapetin, Ruth? Aduh, Dan merinding banget. Kamu mau kemana, Ruth? dia ada di sekitar sini, Mas. Rudi mencoba mencari keberadaan sosok perempuan yang pernah ditemukan tewas di salah satu kolam di area ini. Sosok siapa nih yang mau kamu ajak bicara, Ruth? Korin mayat tadi. Jadi mana dia sekarang? Situ. Siapa nama kamu? Dia cuma cengar-cengir, menyeringai. Kenapa gitu? Sebenarnya dia juga pingin kaya. Dia pingin berkecukupan, dia hidupnya kurang beruntung, selalu ditimpa kemalangan. Tapi yang terjadi dia malah dikorbankan. Di sini. Bukan di sini dikorbankannya, di suatu tempat entah di mana. Kemudian akhirnya dia dibuang ke sini. Dia juga suka ganggu penduduk sekitar. Oh iya?
yang mendiami sekitar wilayah ini. Dan juga dia suka nampakin diri tiba-tiba ke depan penduduk. Dan kadang dia senyum, terus kepalanya copot. Jatuh ke bawah. Tak tanggung-tanggung, tak hanya menampakkan diri di area villa saja, sosok si kuncir juga kerap menunjukkan eksistensinya di area perkampungan warga yang tak jauh berdekatan dengan villa ini. Kadang-kadang suka pinjam sapu, kata ibu tuh malam-malam, naik pinjam sapu, ambil gitu ya, itu tuh. Sering tuh. Oke, tapi sosok naga itu kemana ya, Ruth? Dia udah nggak di sini lagi. Kemungkinan dia mungkin bersama kelompok yang masih melakukan ritual. Ya, berarti udah nggak di sini ya. Terus tempat ini dijadiin tempat apa dong? Ini ya tinggal penjara-penjara aja di patung-patung. Dan kamu tahu di sini ada banyak patung-patung aneh. Tuh. Di dalam sini juga ada jin-jin korin, Ruth. Bukan jin korin, tapi penghuni sini itu masuk ke dalam sini, ke dalam benda ini. Dan ada lagi loh, Mes. Penelusuran kami semakin mengerucut pada sosok Wah, astral banyak yang dijadikan sesembahan oleh sebagian orang yang pernah menghuni area villa patung ini, hingga penelusuran pun berlanjut ke sisi lain villa. Di patung-patung gajah ini juga ada, Ruth. Ada. Dan entah kenapa, saya lihat yang ini nggak nyaman. Oh, Ada sesuatu yang jahat dalam itu. wah. Ini penunggu atau jin korin? Penghuni. Dia Oke. datang dari arah sana, belakang. Dan ini termasuk yang brutal, jahat. Itu banyak yang menghuni gajah ini. Iya. Setahu aku sih, menurut beberapa kepercayaan ya, aku juga dengar-dengar sih dari orang. Katanya kayak lukisan sama patung itu gampang dimasukin makhluk halus, bener gitu ya, Ruth ya? Betul. Dua benda tadi itu, gambar, foto, patung, itu memang makhluk halus senang tinggal di situ. Ngomong-ngomong, Mes, saya masih pingin jalan-jalan ke arah sana. Ada apa Karena lagi, Ruth? di sini ada banyak banget benda-benda aneh ya kan, patung-patung. Rudi terus menelusuri tempat ini seolah merasakan adanya sesuatu yang lain dan janggal di area sekitar villa. Jadi tempat ini juga ada beberapa orang datang ke sini itu mencari wangsit nomor judi. Oh, Wow, ada lagi jerapah. patung hewan juga. Oh, Saya merasa tempat ini menarik untuk dijelajahin. semakin mencekam nih ke sini nih suasananya. Apa, Ruth? Tadi ada sesuatu makan, ada sosok yang lagi makan-makan di balik pohon. Sebentar. Sesuatu yang Tadi makan-makan. ada sesuatu, sesosok makhluk makan-makan di balik pohon. Kak, Oh, ada sesajen di sini. pantas. Namun tak dapat dipungkiri, meski kami tak menemukan sosok astral yang menjadi sesembahan akan ritual gaib yang belum dipastikan kebenarannya, akan tetapi kebenaran lain berhasil kami temukan. Bahwa memang area villa ini kerap disalahgunakan sebagai tempat meminta kepada sosok astral dengan menaruh sesajen di tempat-tempat tertentu. Beberapa barang seperti bunga-bungaan, ada buah-buahan juga. Jadi dengan tujuan agar si makhluk yang makan itu ngasih sesuatu ke si pemberi. Kamu bisa Misalnya, ngeliat gak? Dia mau minta apa, kenapa kasih sesajen ini? tadi sih di depan petunjuknya adalah nomor judi. Mungkin itu ya seperti itu. Rudi, menurut kamu titik lokasi uji berani mana yang paling pas buat malam ini? Jadi menurut saya di dekat kolam. Di dekat kolam yang ada
tanaman buah naga itu. Karena ada si perempuan yang dibuang di situ. Jadi ada hawa dendamnya yang bikin sahabat uji berani kita bergidik. Yuk, kalau gitu langsung aja kita jemput sahabat uji berani. Yuk. Kami pun memilih area depan kolam yang mana terdapat 2 buah patung kembar sebagai tempat uji berani kali ini. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Namaku Baby Rau. Panggilannya? Rau. Rau. Usianya berapa? Usiaku 18 tahun. Berarti masih sekolah apa udah Ya, kerja? masih mahasiswi. Masih mahasiswi. Rau, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku mau mencoba keberanianku aja sih, Kak. Soalnya opiniku kurang percaya soal hal seperti itu. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Rau, kita akan antar kamu ke titik lokasi uji berani, tapi sebelumnya kami akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Oke, ikutin saya. Berhenti di sini. Hadap kiri. Hadap kiri. Yuk. Rau, sekarang kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Kita sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan. Dan kami juga sudah siapkan lonceng yang akan kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Buka tangannya. Ya, itu loncengnya. Paham? Oke. Kamu sudah yakin dan siap ikutan uji berani malam ini? Siap. Kalau gitu, Rau, selamat beruji berani. Jangan ganggu ya. Aku Dia masih belum ngerasain apa-apa sih. Masih baru ini. itu suara apa ya? Aku mendengar suara dari sebelah kanan aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau secara personality dia orangnya kayak gimana, Ruth? Dia ini orangnya kalem, gak banyak bicara ya, dan bahkan pasif banget, cenderung pasif. Astagfirullahaladzim. Aku mendengar suara. Astagfirullahaladzim. 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 Aku mendengar suara. Aku mendengar suara di belakang aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan ganggu. Astagfirullahaladzim. 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 Tolong. Aku di sini tidak dapat niat maksud apa-apa. Yang jangan ganggu ya. Astagfirullahaladzim. 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 Aku mendengar suara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bener kata Murut. Tadi kita waktu Astagfirullahaladzim. nganterin dia, kamu kan bilang kalau dia tuh orangnya penakut. Iya. Dan di sini dia ngusap-ngusap lengan. Ini biasanya Kenapa, orang guys? panik ketakutan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Guys, itu apa guys? Astagfirullahaladzim, lilinnya mau mati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Suaranya sangat begitu jelas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Isak-isak Suara itu isak. juga. Tangis. Tapi dia nggak ngelihat sih, dia lebih ke dengar sih, dan itu masuk juga sih di audio. Astagfirullahaladzim. Itu apa guys? Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Itu apa guys? Jangan ganggu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku mendengar suara guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada suara menangis. Menangis. Ini suara yang menangis Dari kan arah yang belakang. perempuan yang di atas bukan? Kiri saya. Iya. Astagfirullahaladzim. Tolong jangan ganggu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu apa guys? Itu apa guys? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa sih ini? Kayak ada suara langkah kaki di tanah yang becek gitu. Ya Allah. Udah. Astagfirullahaladzim. Suara itu terus ada. Kirain tadi tuh kayak Astagfirullahaladzim. apa gitu. Apa astagfirullahaladzim? Apa astagfirullahaladzim? Apa astagfirullahaladzim? Ya Allah. Ya Allah. Itu apa guys? Ada suara lemparan. Astagfirullahaladzim. Banyak suara dari sebelah kiri saya. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong jangan ganggu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Angin enggak itu. Oh ini angin. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Apinya nggak goyang. Cuma pohonnya aja. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Aku mendengar suara. Astagfirullahaladzim. Aku mendengar suara guys. Astagfirullahaladzim. 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 Udah yuk, kita Itu jemput apa? aja dia. Astagfirullahaladzim. Dia masih berani sih. Ya. Dia berani, dia berani. Yuk, yuk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Kau, Ya. kita jemput kamu karena memang durasinya juga udah habis. Dan kamu membuktikan kalau kamu berani, Rau. Walaupun sebenarnya kelihatan ketakutan sih. Tapi kamu bisa berhasil melewati uji berani malam ini. Dan kamu membuktikan kalau kamu berani, Rau. Bisa diceritakan apa yang kamu rasain selama di sini? Waktu awal saya mendengar suara menangis. Bisa diceritakan apa yang kamu rasain selama di sini? Waktu awal saya mendengar suara menangis. Nangisan wanita Mm-mm. di sebelah belakang saya. Terus apa lagi?
dengar suara timpukan dari atas sana. Ke bawah Bukan. suara lelaki, tangisan wanita. Gimana lagi yang lelaki? Belakang sana. Ini ada patung Kiri saya. patung kerbau ini ya. Ya, Tadi waktu di tempat pantauan ya, ini kelihatan bergerak nih, tapi cuma daun ini aja, yang lain nggak ada. Kamu tadi nyadar nggak itu gerak sendiri? nyadar Kak. Terus apa lagi yang kamu rasain? Ada suara manggil, suara laki Di mana? di sebelah sana. Rao, sebenarnya dari apa yang kamu rasain selama uji berani ini, kamu orangnya gak terlalu sensitif ya sebenarnya ya Ruth ya? Dia ini nggak sensitif, cuma dia itu agak penakut ya orangnya. Tapi kamu bisa membuktikan kalau kamu berani, Rao. Dan dari cerita kamu, itu juga cukup membuktikan kalau memang tempat ini angker. Dan ada makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sini. Oke, kalau gitu Rao, sekarang aku akan antar kamu ke depan supaya kamu bisa pulang dan menenangkan diri. Yuk, ikutin saya. Oke, pemirsa, malam ini kita sudah melakukan penelusuran dan uji berani. Dari penelusuran kita, Ruth, jadi dapat banyak banget informasi tentang tempat ini dan cerita kelam di balik villa ini. Ternyata ya memang dulunya di sini ada tempat untuk pemujaan atau ritual biar kaya. Ya. Dan tempat ini pun menurut saya unik banget karena ini pertama kalinya kita ke tempat yang banyak patung-patung, sampai bahkan di semak-semak pun ada patungnya gitu. Bener. Baik kalau gitu. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.